Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan e-rapor, apa yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu sebelum pengisian e-rapor, bagaimana cara mengisi e-rapor akan kita jelaskan secara detail di sini. Yang pertama, cara pengisian e-rapor itu ada dua. Satu secara offline, artinya kita tidak butuh jaringan internet, tapi kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan server e-rapor. Misalnya servernya ada di sekolah. Berarti misalnya komputer atau laptop yang ada di labor komputernya yang terhubung dengan server e-rapor yang ada di labor tersebut. Jadi, ini biasanya kita lakukan pada saat mengentry e-rapor di sekolah. Berarti kita harus mendatangi labor komputer untuk dapat mengisi e-rapor secara langsung. Itu secara offline. Yang kedua, e-rapor juga bisa diisi secara online. Berarti kalau secara online kita bisa mengaksesnya di mana saja, baik itu di rumah atau di kantor, dengan syarat kita punya PC atau laptop yang terhubung dengan internet. Berarti syarat utamanya yaitu laptop atau komputer yang kita gunakan untuk pengisian e-rapor itu harus terhubung dengan internet. Nah, itu persyaratannya kalau ingin mengakses komputer secara online. Berarti kita bisa mengerjakannya secara mandiri di rumah. Syaratnya ya komputer atau laptopnya harus terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Nanti caranya tinggal dihubungi operatornya. Kenapa harus dihubungi? Karena kita meminta alamatnya atau link e-rapornya sehingga bisa kita akses sendiri nanti di rumah. Kemudian kita minta juga username-nya, karena masing-masing guru atau mata pelajaran itu memiliki username yang berbeda. Demikian juga passwordnya. Jadi kalau sudah ada 3 hal ini, maka kita bisa mengerjakan e-rapor secara mandiri di rumah dengan syarat tadi harus punya jaringan internet dan komputer atau laptop. Bisa nggak menggunakan ponsel atau smartphone? Sebenarnya tidak disarankan, karena pada saat pengentrian nilainya nanti kita menggunakan aplikasi Excel. Nah, Excel ini nanti akan dirubah formatnya menjadi format Excel 97 2003, sehingga kalau digunakan pada ponsel mungkin agak susah. Makanya lebih disarankan kalau kita ingin mengerjakan secara online, maka menggunakan PC atau laptop. Nah, itu caranya kalau kita mengisi e-rapor secara online. Kemudian apa sih persiapannya sebelum kita mengakses e-rapor tersebut? Yang pertama, persiapan untuk guru mata pelajaran. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, nilai pengetahuan. Kedua, nilai keterampilan. Masing-masing nilai ini punya skala 0 sampai 100 sesuai dengan hasil yang diperoleh siswa selama 1 semester. Kemudian nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial. Ini sesuai dengan aspek-aspeknya nanti. Aspek penilaiannya, nilainya bisa sangat baik, cukup atau kurang. Kemudian untuk guru BK yang harus dipersiapkan juga ada nilai sikap spiritual dan sikap sosial. Dan yang ketiga ada kehadiran siswa atau absen siswa. Nah, ini yang harus dipersiapkan oleh guru BK. Sedangkan untuk wali kelas, dia harus mempersiapkan nilai ekstrakurikulernya, misalnya pramuka dan kegiatan lain. Kemudian prestasi siswa, kalau ada siswa itu memiliki prestasi, bisa diinput ke dalam e-rapornya. Kemudian catatan wali kelasnya, kan nanti cetakan rapor itu nanti pasti ada catatan wali kelasnya. Nah, itu
beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum pengisian Erapor. Langkah awal untuk pengisian Erapor, yang pertama kita harus punya browser, contohnya Google Chrome atau bisa juga Mozilla. Kita buka Google Chrome-nya. Kalau kita ingin mengakses Erapor secara offline, maka kita harus mengetik alamat servernya 192.168.1.17.25739. Kalau sudah, nanti kita pilih tekan enter pada keyboard. Kemudian akan tampil seperti ini. Berarti harus kita lakukan adalah mengisi username, passwordnya, kemudian penyelenggaranya tidak usah. Yang perlu selanjutnya levelnya adalah guru, kalau kita bertindak sebagai guru. Semesternya tetap 2020-2021 ganjil. Kemudian kalau sudah, tinggal di login. Ya, ini tampilannya. Ini menu-menunya. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Jadi yang kita isi terlebih dahulu adalah input data. Ada nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, dan sikap sosial. Nah, untuk nilai pengetahuan dan keterampilan, kita tidak perlu mengisinya pada menu yang ini, karena kita menggunakan Excel. Biar langkahnya lebih cepat, kita bisa mengupload nilai secara langsung. Jadi tidak harus per-KD. Kalau kita mengklik menu yang ini, kita harus mengisi nilai per KD-nya. Itu kan butuh waktu yang lumayan lama. Jadi yang langkah yang kedua ini kita lewatkan. Kemudian kita langsung download format import. Nah, kita pilih kelasnya. Misalnya fisika 10 IPS 1, mata pelajaran fisika semester 1. Nah ini yang kita download ada dua. Yang pertama format pengetahuan, kemudian format untuk keterampilan. Dua-duanya kita download. Kita download yang format pengetahuan dulu. Nah, ini dia. Untuk nilai pengetahuan, di sini ada pilihan untuk tekniknya, tulis, lisan, tugas. Ujian tulis, ujian lisan, penugasan. Kita pilih tulis. Kemudian untuk menyamakan tinggal di copy aja ke bawah. Kalau kita perhatikan jumlah siswanya ini sampai 192 orang. Kenapa demikian? Sebenarnya jumlah siswanya adalah, kita lihat yang abjad Z. Nah, ini berarti 32 orang. Yang di bawahnya mengulang nama-nama yang ada di atasnya. Ini menunjukkan ini KD yang berbeda. Kalau ini KD 1 misalnya, berarti di bawahnya KD 2. Kalau ngulang lagi nama yang sama, berarti KD 3 dan seterusnya. Berarti jumlah siswa ini tergantung pada jumlah KD-nya. Jadi nilai yang kita isi di sini sebenarnya berbeda ya. Untuk KD 1, KD 2, KD 3. Namun untuk contohnya kita samakan saja. Contohnya nilainya seperti ini, contoh. Biar cepat saya kopikan saja. Copy, kemudian paste. Copy paste sampai yang abjad Z. Nah, ini dia. Nah, ini dari abjad Z. Berarti yang di bawahnya adalah nama yang sama dengan yang di atas. Ini ada Abil, yang nomor 1 juga ada Abil. Jadi ini bisa di copy saja. Kalau kita punya nilai cuman 1 saja, tinggal dikopikan saja nilai yang di atas,
ke kolom yang di bawahnya karena namanya sama. Nah, selesai, sudah penuh. Jadi syaratnya harus penuh terisi. Nah, selanjutnya setelah kita isi teknik dan nilainya, cukup untuk satu penilaian sudah cukup. Harus di save. Cara menyimpannya save as. Save as misalnya kita simpan di folder download. Kalau bisa kita buat folder baru yang namanya sesuai dengan pelajaran yang kita entry, misalnya fisika 10 IPS, biar tidak susah mencarinya nanti. Kemudian Excel workbooknya ini, nah ini yang penting, harus kita ganti menjadi Excel 97 2003 workbook, bukan yang template tapi yang workbook. Jadi Excel 97 2003 workbook, berarti format yang Excel tadi kita rubah menjadi Excel 97 2003. Kemudian kita pilih save. Ya, kalau sudah selesai boleh kita tutup. Kemudian demikian halnya untuk format keterampilannya yang kita download seperti yang pengetahuan tadi. Kemudian kita isi di sini, tekniknya ada praktik, proyek, portofolio dan sebagainya. Kita pilih praktik misalnya, kemudian di copy semuanya, jangan ada yang bolong. Kalau kosong nanti tidak akan muncul cetakannya pada rapor. Kemudian kita isi nilainya, misalnya ya, kita copy biar cepat. Ctrl V, Ctrl ini sudah lewat, kita hapus sampai set. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita copy yang dari abil, dari abjad A tadi sampai Z sikril, kemudian di paste ke bawah, berarti nilainya sama gitu. Setiap KD nilainya sama, itu maksudnya. Sudah terisi semua, kemudian kita save seperti tadi, file save as, cari di fisika 10 IPS tadi yang sudah kita buat foldernya. Kemudian jangan lupa Excel workbooknya diganti dengan 97 2003 workbook. Kemudian di save. Nah, berarti selesai kita mendownload dan mengisi nilai pengetahuan dan keterampilan. Berarti kita hanya mengisi format Excelnya, tapi kita belum memasukkannya ke dalam rapor. Bagaimana cara memasukkan nilai-nilai yang di folder fisika tadi? Nah, yang di sini, yang 2 buah ini belum kita masukkan ke rapor, kita baru mengisinya di Excel saja, belum kita entrykan ke dalam rapor. Nah, untuk mengentrikan ke dalam rapor, maka menu yang kita gunakan adalah import nilai siswa. Jadi setelah di download baru diimport, itu langkah yang kedua. Langkah pertamanya adalah download, kemudian diisi, kemudian selanjutnya diimport. Yang pertama, import nilai pengetahuan. Jadi kita pilih filenya, filenya tadi kita simpan di menu download, foldernya folder fisika 10 IPS. Nah, ini dia fpeng, berarti ini pengetahuan. Kemudian open. Setelah itu kita pilih upload data nilai. Nah, kelihatan di sini nilainya. Nah, setelah itu kita pilih simpan data nilai, ada di bagian bawah
dan ada di bagian atas sekali. Jadi boleh dipilih keduanya, simpan data nilai. Sudah berhasil. Kemudian setelah pengetahuan kita lanjut ke import nilai keterampilan. Caranya sama, pilih file, berarti filenya file keterampilan. Open, kemudian upload data nilai. Sudah masuk, kemudian setelah masuk baru kita simpan data nilai. Sudah berhasil. Nah, itulah cara menginput nilai pengetahuan dan keterampilan dengan sistem import. Jadi kita tidak menggunakan menu yang dua ini tadi, tapi kita menggunakan menu import. Baru kita masuk ke input nilai sikap spiritual. Di input data nilai ada submenu input data nilai spiritual. Kelasnya tadi 10 IPS 1, mata pelajaran fisika semester 1. Nah, ini aspeknya ada mensyukuri nikmat, berdoa, toleran, taat beribadah. Ini yang kita rubah dari baik menjadi sangat baik misalnya, atau menjadi cukup, atau menjadi kurang gitu ya. Jadi kita anggap aja semuanya baik biar cepat. Misalkan kalau sudah selesai kita rubah ini misalnya, tinggal dipilih simpan di bagian bawah sekali. Jangan lupa dipilih simpan. Berhasil. Kemudian selanjutnya sikap sosial, spiritualnya sudah, sekarang input nilai sikap sosial. Pilih kelas 10 IPS 1 fisika semester 1. Caranya sama dengan tadi sikap spiritual. Kita memilih aspek penilaian sikapnya itu apakah baik, sangat baik, cukup atau kurang. Jadi sama caranya. Kita tunggu loadingnya dulu ya. Baik kita ganti dengan cukup misalnya, sangat baik. Ini aspeknya ada jujur, disiplin, santun dan sebagainya. Kalau sudah selesai, pada bagian bawah sekali pilih simpan. Ya, selesai. Berarti kalau sudah selesai, berarti kita sudah mengisi nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, dan sikap sosial. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses deskripsi siswa. Klik menu proses deskripsi siswa, kemudian pilih kelasnya semester 1. Nah, ini dia sudah muncul deskripsinya. Nah, ini tadi yang harus kita lakukan pada deskripsi siswa ini, yaitu pada bagian bawah sekali kita pilih simpan. Tetapi kalau misalnya ada tulisan nanti yang merah, ini kan kebetulan hitam semua. Kalau nanti ada bertemu dengan tulisannya merah, maka karakternya harus dikurangi. Berarti dihapus di bagian kalimatnya yang terakhir. Yang kira-kira bisa dihapus di bagian terakhir, misalnya dihapus, terutama dalam dihapus agar tulisannya itu nanti menjadi hitam. Kalau ini kan hitam semua. Nanti pada pelajaran bahasa Inggris biasanya itu ada teks yang terlalu panjang,
terlalu banyak karakternya sehingga tidak muat nanti kalau dicetak di rapor, makanya perlu dikurangi, makanya dihapus. Nanti ada peringatan dengan adanya warna merah pada proses deskripsinya. Nah, untuk yang ini kebetulan hitam semua, berarti langsung bisa kita simpan. Ya, kalau sudah selesai berarti untuk proses deskripsi siswanya sudah kita lakukan. Selanjutnya kita cek, lihat pengolahan nilai, lihat di status penilaiannya. Kita ingin melihat apakah data pengetahuan, keterampilan. Nah, ini dia, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Yang warna hijau berarti sudah selesai prosesnya. Ini yang warna merah belum kirim nilai, berarti pengetahuan sudah, keterampilan sudah, sikap sosial, spiritual, dan deskripsi juga sudah, berarti yang belum adalah kirim nilai. Jadi kalau seperti itu bisa kita pilih aja tombol kirim nilai akhir. Nah, kirim nilai akhir, pilih kelas, kemudian semester, nah ini dia nilai-nilai yang akan kita kirim. Kalau sudah cocok, tinggal pilih saja kirim nilai akhir. Nah, selesai. Jadi bisa kembali kita cek yang tadi, lihat pengolahan nilai, status penilaian. Nah, berarti sudah hijau semua. Berarti kalau sudah hijau semua, berarti proses pengentrian nilai fisika tadi sudah selesai kita lakukan. Saya kira itu aja untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa membantu untuk pengisian e-rapor di sekolah. Terima kasih.